Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenankan saya Yapijo Rauta, salah satu calon asesor Ban SM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang triangulasi data. Triangulasi data itu sebetulnya adalah suatu kegiatan untuk menjajarkan sekumpulan data yang sudah dikumpulkan, kemudian membandingkan data yang satu dengan data yang lain, selanjutnya menganalisis semua data yang ada, yang tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan data yang valid atau absah. Nah, dalam perjalanannya timbul pertanyaan, kira-kira sampai kapan proses pencarian data itu dilakukan? Sebetulnya proses pencarian data bisa berhenti atau siap untuk mengambil kesimpulan ketika data yang diperoleh sudah dirasa cukup dan data yang diperoleh tersebut dijamin kevalidannya. Nah, sampai pada tahap ini proses triangulasi dihentikan dan siap untuk membuat suatu keputusan terhadap sekumpulan data yang telah dikumpulkan. Namun bagaimana sekiranya bahwa data tersebut dirasa belum cukup? Apabila ada kondisi bahwa data tersebut dirasa belum cukup, maka dilakukan lagi pencarian data tambahan dari sumber lain. Ya, apakah itu memang melalui wawancara dengan orang yang berbeda, atau telaah dokumen yang lain, atau bisa juga mengobservasi responden yang lain. Kemudian bisa juga dilakukan dengan teknik yang berbeda, atau bisa juga dengan menambah waktu yang mungkin sebelumnya hanya 2-3 hari bisa ditambahkan mungkin menjadi 1 minggu dan seterusnya sampai data yang dikumpulkan itu sudah dirasa cukup atau sudah sampai pada kondisi data itu dikatakan valid. Nah, jadi sebetulnya saya bisa katakan bahwa proses penggalian data itu memang diperoleh dari 4 sumber, yaitu dengan pertama melakukan observasi, bisa juga dengan telaah dokumen, bisa juga dengan melalui wawancara, atau juga dengan angket. Nah, sekumpulan data yang diperoleh dengan cara yang berbeda inilah yang kemudian dijajarkan, kemudian dibandingkan, dianalisis untuk sampai pada suatu tahapan data itu bisa dikatakan valid atau data itu dikatakan absah. Artinya begini, ketika dari 4 cara penggalian data ini, misalnya observasi, dokumen, dan wawancara itu selaras, maka itu sudah bisa dikatakan bahwa data yang dikumpulkan itu merupakan data yang valid. Tetapi kalau misalnya masih ada perbedaan, maka bisa jadi dilakukan pencarian data lagi untuk mendapatkan data-data tambahan sebagai dasar untuk melakukan triangulasi data kembali. Ya, seperti itu. Mungkin ini Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan triangulasi data. Tujuannya adalah melakukan menjajarkan data, kemudian membandingkan, kemudian analisis sampai pada akhirnya kita mendapatkan satu data yang valid. Mungkin demikian penjelasan singkat saya tentang triangulasi data. Terima kasih, Tuhan berkati.